Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Atia Ayuning Putri dari kelas TI 4204. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan pengembangan peta kendali mutu dari jasa pelayanan PT KAI. Kereta api adalah salah satu sarana transportasi yang memiliki karakteristik dan keunggulan khusus. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai layanan kereta penumpang beserta kelas-kelas berikut. Untuk spesifikasi jasa yang diberikan oleh kereta api berupa layanan, bisa dalam kereta dan dalam tiket penumpang. Berikut merupakan voice of customer yang sudah didapatkan berdasarkan survei dan berjumlah 8. Dari ke-8 CTQ NCTP3 yang saya buat, saya memilih 2 untuk menentukan CTQ atau CTP yang akan dikendalikan. Untuk yang pertama, saya memilih CTQ yang kecepatan penanganan masalah. Saya memilih ini karena dilakukannya pengukuran secara langsung yang pasti dengan satuan menit tiap kasusnya. Kemudian untuk CTQ yang kedua yaitu tingkat kebersihan dengan fokus ke toilet. Dalam pengendaliannya dilakukan pemeriksaan pada 5 aspek sebagai penentu defek atau tidaknya toilet ini. Defek yang dimaksud dalam kebersihan ini adalah apakah kebersihan toilet memenuhi standar kebersihan atau tidak. Jika berhasil, maka kebersihan toilet ini tidak dianggap gagal. Aspek pertama yaitu aroma yang tercium, lalu kelengkapan alat pada toilet seperti sabun dan tisu, lalu saluran air yang lancar, kemudian kondisi kloset, dan yang terakhir adalah keadaan lantai kering atau terlalu basah. Jika ditemukan kelima aspek ini, maka dapat dikatakan tingkat kebersihan toilet sangat rendah. Selanjutnya, menentukan mekanisme pemeriksaan, yaitu posisi pemeriksaan dalam proses. Berikut merupakan alur dari proses awal operasi kereta hingga terjadinya kasus yang dialami penumpang. Quality control pertama merupakan keterkaitan dengan CTQ tingkat kebersihan toilet. Pemeriksaan ini dilakukan saat sebelum kereta api beroperasi dan dilakukan sesuai dengan SOP dan standar kebersihan yang sudah ditetapkan. Kemudian untuk quality control yang kedua berkaitan dengan CTQ kecepatan penanganan masalah. Ketika terjadinya seseorang yang mengalami masalah dan melaporkannya kepada petugas yang sedang berjaga. Pemeriksaan ini dilakukan dari awal penumpang melakukan pelaporan hingga masalah terselesaikan. Selanjutnya adalah mekanisme pemeriksaan atau pengambilan data. Pada yang pilihan pertama ini, pemeriksaannya dengan pengukuran langsung. Dimensi yang dikendalikan yaitu kecepatan penanganan masalah oleh petugas. Kemudian satuannya adalah menit karena ini adalah satuan yang umum digunakan. Lalu alat pengukurannya yaitu stopwatch agar jumlah waktu yang dihasilkan lebih detail karena dapat mempermudah dan mempercepat pendataan. Kemudian ukuran sampel dalam tiap pemeriksaannya pun konstan karena jumlah sampel yang diambilnya sama per harinya. Kemudian jumlah titik sampel dalam setiap sampelnya itu ada 10, 7 kereta api dan 3 KRL. Karena tidak diketahui jumlah pastinya, maka diasumsikan ada 40 tujuan kereta api dan 20 KRL di setiap stasiunnya. Kemudian jadwal pengambilan sampel ini dilakukan setiap hari agar dapat terpantau kinerja petugas. Pada pengambilan sampel ini dilakukan pada kereta yang berbeda setiap harinya. Lalu CTQ yang kedua yaitu dengan menghitung jumlah defek. Pertama, cara pemeriksaannya dilakukan setiap sebelum kereta api beroperasi oleh Kepala Bagian Kebersihan Kereta Api dan timnya. Kemudian ukuran per pemeriksaannya ini tetap karena terdapat SOP dan standar kebersihan pada toilet kereta. Kemudian jumlah per paket periksanya ada 8 toilet karena perkiraan jumlah gerbong pada setiap kereta adalah 8 gerbong dan terdapat toilet di setiap gerbong berdasarkan kelasnya. Untuk cara menentukan defek atau tidaknya, dengan mengamati kondisi toilet sebelum kereta beroperasi, kemudian kebersihan dapat dinilai berdasarkan titik periksa yang sudah ditetapkan. Jumlah titik periksanya terdapat 5 titik periksa yang sudah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya, aliran aktivitas pengambilan data mekanisme yang ditentukan untuk aktivitas yang CTQ terpilih pertama, yaitu inputnya sebagai berikut.
Kemudian untuk langkahnya ada 5 langkah. Yang pertama, membuat jadwal pengambilan sampel pemeriksaan itu setiap hari, kemudian menentukan jumlah sampel yang akan diambil sebanyak 10 sampel per hari. Langkah selanjutnya, menentukan cara pemeriksaan. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengamati keadaan kereta jika ada penumpang yang meminta pertolongan kepada petugas setempat sampai permasalahannya selesai. Tergantung permasalahannya apakah mudah diselesaikan atau harus berkelanjutan. Jadi rentang waktunya atau rentang kecepatannya sebanyak 10-30 menit. Kemudian langkah selanjutnya menentukan tim serta alat pemeriksaan sampel. Tim ini yang ditugaskan bertanggung jawab akan kinerja kereta pada hari itu menggunakan stopwatch. Langkah selanjutnya menuju tiap gerbong kereta, melakukan pengontrolan pada kereta tersebut. Kemudian langkah terakhir adalah merekam hasil pemeriksaan. Rekaman ini direkap selama 30 hari per bulannya sebanyak 10 sampel. Jadi tiap harinya akan didapatkan 3.000 sampel setiap bulan. Untuk aktivitas pemeriksaan untuk CTQ terpilih 2 sama seperti sebelumnya, hanya perbedaan dari objeknya saja. Dan di sini didapatkan 240 sampel setiap bulannya karena ada 8 toilet di setiap keretanya dan ada 30 hari. Kemudian ini untuk berlaku satu kereta saja. Selanjutnya, pengambilan data pemeriksaan. Berikut merupakan form pemeriksaan CTQ kecepatan penanganan masalah yang memiliki periode sebanyak 30 hari dan memiliki 10 sampel petugas. Lalu ini form pemeriksaan CTQ tingkat kebersihan toilet, sama periodenya sebanyak 30 hari, dengan objek yang diperiksa adalah toilet sebanyak 8, dan satuannya adalah per toilet dengan jumlah defek yang berbeda-beda. Kemudian pembuatan peta kendali mutu. Untuk yang peta kendali CTQ yang pertama menggunakan X-bar dan S-chart. Yaitu, kenapa? Karena kecepatan penanganan masalah ini dapat diukur pada skala numerik yang merupakan data variabel dan berjumlah 10 sampel. Berikut merupakan langkah pembuatan peta kendalinya. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan hasil berikut. Lalu data-data tersebut dibuatkan menjadi diagram seperti ini dan bisa kita lihat bahwa tidak ada data yang di luar batas kendali, sehingga masih dikatakan aman dan tidak perlu dilakukannya perbaikan. Selanjutnya ada peta kendali CTQ yang kedua, menggunakan C-chart karena data sampel yang digunakan berukuran konstan, yaitu dengan sampel 8 toilet selama 30 hari. Berikut merupakan langkah pembuatan peta kendalinya. Berikut merupakan titik sampel yang ditemukan. Setelah kita lihat bahwa ada 8 titik yang out of control setelah dibuat diagramnya. Oleh karena itu, perlu kita lakukan perbaikan, namun sebelumnya perlu kita analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai C pada peta kendali ini. Terdapat ada 5 faktor yang memungkinkan, yaitu man, mesin, material, metode, dan lingkungan. Analisis ini dilakukan dengan fishbone diagram. Berikut merupakan fishbone diagram untuk CTQ2. Dari kelima faktor ini, faktor dari man dan lingkungan sangat mempengaruhi tingkat kebersihan toilet. Karena kedua faktor inilah yang berperan besar. Setelah kita melakukan analisis tersebut, namun nilai C masih melampaui batas kendali, maka perlu diambil langkah pengendalian ulang dengan menghilangkan ke-8 sampel yang sudah kita ketahui. Berikut merupakan hasil dari perbaikannya. Dan bisa kita lihat bahwa sudah tidak ada yang out of control.
sehingga nilai ini sudah aman. Terima kasih. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.